Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami. Saat kami berkumpul Tuhan, saat kami ingin beribadah kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap perkataan Tuhan itu tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Tuhan Yesus, setiap firman-Mu dapat kami dengar, dapat kami mengerti untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, pimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ketiga, 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Timotius 3 ayat 16 katakan, "Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan." Haleluya, saudara-saudara, kita biasa beribadah. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Alkitab katakan dalam ayat yang sudah kita baca ini bahwa ibadah yang kita lakukan itu mengandung satu rahasia yang besar. Ada rahasia agung di dalam ibadah yang kita lakukan. Apakah rahasia besar atau rahasia yang agung itu? Ibadah mengandung satu rahasia, yaitu tentang Dia. Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Kita tahu bersama bahwa Dia itu adalah Kristus. Rahasia yang pertama, Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah menjadi manusia. Itulah Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dalam ibadah kita harus berjumpa dengan Yesus. Dalam ibadah harus ada pertemuan dengan Yesus. Kalau saudara beribadah, lalu saudara tanamkan dalam hati satu tekad, saya mau beribadah dan saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah ibadah yang benar. Kita tidak dapat beribadah dengan benar sebetulnya. Tetapi Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam ibadah yang benar. Sebab itu, yang kedua, rahasia yang kedua yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini dikatakan, dibenarkan oleh roh. Kita dibenarkan oleh roh dalam ibadah-ibadah kita. Sebab itu setiap kali kita beribadah, penting sekali bagi kita untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Allah hadir. Kalau Roh Allah hadir, Allah yang kudus yang itu hadir di dalam ibadah kita, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang benar. Saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, lalu firman itu memberkati saudara. Saudara mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang saudara dengar. Banyak kali orang Kristen anak Tuhan akan katakan haleluya, puji Tuhan. Atau saudara akan katakan amin. Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengatakan di dalam hati kita, perkataan itu benar, firman itu benar. Nah, dalam setiap ibadah ada satu rahasia agung. Allah menyatakan dirinya menjadi manusia. Kita harus berjumpa dengan Dia dalam ibadah kita. Rahasia yang lain, Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah sendiri yang akan menuntun kita untuk beribadah dengan benar. Untuk menyatakan kebenarannya. Yang ketiga, Dia menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Saudara-saudara, hanya Yesus yang pernah menampakkan diri
kepada malaikat. Bahkan waktu Yesus ada di dalam dunia ini, Alkitab katakan, malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Pada saat dia naik ke sorga, dia menyatakan dirinya kepada malaikat-malaikat. Dia juga diberitakan di antara bangsa-bangsa. Yesus harus diberitakan di antara bangsa-bangsa. Masih banyak orang-orang yang belum kenal kepada Yesus. Ada karena mereka belum mendengar siapa Yesus itu. Ada seorang peneliti yang katakan masih sepertiga penduduk di dunia ini yang belum tahu siapa Yesus itu. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memberitakan tentang Yesus kepada dunia. Banyak cara bagi kita untuk memberitakan tentang Yesus kepada dunia. Ada cara lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, cara kita bersikap dan sebagainya, sehingga orang lain dapat melihat ada yang berbeda di antara orang-orang lain dengan kita. Mereka melihat, kenapa ya orang ini berbeda? Rupanya ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, dan lewat itu semua Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa. Pada saat kita beribadah, lalu kita keluar, kita hadapi orang-orang di luar. Kita menyatakan siapa Yesus itu. Kita memberitakan siapa Yesus itu. Menjadi satu rahasia yang besar yang harus kita beritakan. Dan dia dipercaya di dalam dunia ini. Pada saat orang-orang percaya Yesus, pada saat orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini percaya kepada Yesus, maka orang itu akan dibenarkan. Maka orang itu akan diselamatkan. Yesus juga yang diangkat dalam kemuliaan. Hanya Yesus yang pernah terangkat ke sorga. Hanya Yesus yang pernah diangkat ke sorga dalam kemuliaan. Yesus yang akan menolong kita semua. Jadi dalam ibadah saudara-saudara, fokus kita adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Di dalam ibadah yang menjadi pokok utama kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam pujian kita bernyanyi, kita memuji Yesus. Ada lagu-lagu yang tidak memuliakan Yesus. Kita tinggalkan. Kita tidak bisa memakai lagu-lagu itu. Dalam doa kita memuji Yesus. Dalam bersaksi pun kita tidak menceritakan tentang diri kita sendiri. Tapi kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Ada satu pengalaman yang dialami oleh Yakub, saudara-saudara. Yakub adalah nenek moyang bangsa Israel. Pada satu kali dia lari ketakutan dari Esau kakaknya karena dia sudah membohongi kakaknya. Satu kali dia takut, dia harus pergi dari orang tuanya. Dia bermalam di Haran, saudara-saudara. Di tempat itu dia melihat ada satu tangga yang panjang sampai ke langit. Ujungnya adalah langit. Malaikat turun naik tangga itu. Lalu ada Tuhan di tempat itu. Dan Tuhan berjanji kepada Yakub ini. Ada satu janji yang Tuhan sampaikan kepada Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 13 dikatakan begini sampai 15. Janji-janji yang Allah sampaikan adalah di ayat yang ke-13. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu. Tempat di mana Yakub berada, Allah janjikan menjadi milik Yakub. Keturunan Yakub akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Saudara-saudara, saat itu dia sedang ketakutan.
Esau mau membunuhnya. Tapi pada saat Allah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, sudah pasti Allah janjikan kehidupan bagi Yakub. Dia tidak akan mati. Bagaimana seorang mati dapat mempunyai keturunan? Dia tidak akan mati. Dan itulah janji Allah. Saudara-saudara, hari-hari ini, akhir-akhir ini, banyak di antara kita yang takut, cemas, dunia dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan. Ada satu wabah, penyakit yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, sampai orang-orang begitu takut akan kematian. Tapi kalau kita mau dekatkan diri kepada Tuhan, kita jumpai Allah itu. Kita berjumpa dengan Allah dalam setiap ibadah kita. Ada janji di dalamnya. Ada janji-janji Allah yang heran di dalamnya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ada Allah yang menyertai kita. Allah yang berjanji kepada kita. Dalam ayat yang ke-16 dan ke-17 dikatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Pada setiap saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita temui Dia dalam rumah Allah, saudara-saudara. Dalam ibadah itu ada satu janji yang besar. Rahasia yang sudah kita tahu. Yakub katakan ini pintu gerbang sorga. Kita menuju sorga. Dan perjalanan kita adalah perjalanan yang benar. Menuju sorga yang mulia. Saudara-saudara, mari kita beribadah. Apapun keadaan kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Allah yang akan menyertai kita. Allah yang akan menolong kita. Puji Tuhan, Dia Allah ada di tengah-tengah kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam setiap ibadah kami Tuhan, kami mau bertemu dengan Tuhan. Kami mau ada roh Allah di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja. Karena setiap ibadah yang kami lakukan, ya Tuhan Yesus, ada satu rahasia tentang Engkau. Ada janji-janji yang besar tentang Engkau, yang Engkau akan berikan, kerjakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Sekalipun kami, mungkin di antara kami banyak yang tidak dapat beribadah datang ke gereja, ya Tuhan. Tapi Tuhan, tolonglah dalam setiap ibadah online yang kami lakukan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Supaya ada perjumpaan kami dengan Engkau, ya Tuhan. Mengerjakan hal-hal yang heran bagi kami. Ini yang menjadi doa kami kepadamu. Mari Tuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.